Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas Katekismus New City, pertanyaan yang ke-27 dengan bunyi pertanyaan. Apakah semua orang yang terhilang bersama Adam diselamatkan melalui Kristus? Jawabannya buat kita ya, tentunya tidak. Mengapa? Hanya orang-orang pilihan Allah dan dipersatukan dengan Kristus oleh iman. Namun meskipun demikian, Allah dalam kemurahannya juga menunjukkan anugerah secara umum atau biasa disebut dengan common grace ya, kepada orang-orang yang tidak terpilih dengan menahan pengaruh dosa dan memungkinkan usaha-usaha budaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Nah, dari Katekismus New City pertanyaan yang ke-27 ini ya, apakah semua orang yang terhilang bersama Adam diselamatkan oleh Kristus? Tentunya tidak. Mengapa saya katakan demikian? Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa hanya orang-orang pilihan Allah, yaitu umat Israel saja yang diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Merekalah umat yang beribadah kepada Tuhan. Merekalah umat yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan bangsa-bangsa lain tidak. Tetapi apakah Allah juga tidak mengasihi bangsa-bangsa lain? Tentunya tidak. Sebab dari jawaban Katekismus New City ini, Allah juga memberikan penghidupan, Allah juga memberikan perhatian juga kepada mereka dalam bentuk secara material. Sehingga firman Tuhan dalam perjanjian lama dalam ayat lain berkata juga, Tuhan memberikan hujan berkat kepada orang-orang yang percaya kepadanya dan juga kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Ya, jadi Tuhan juga mengasihi orang-orang yang di luar daripada bangsa Israel. Ya, jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jadi semua orang yang terhilang bersama Adam tidak diselamatkan, kecuali orang-orang yang dipilih secara khusus yang beribadah, yang percaya kepada Allah. Dalam hal ini bangsa Israel yang mengikuti kehendak Tuhan, yang mengikuti Taurat Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan ya dalam Roma pasal 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini dapat kita melihat bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, setiap keturunan yang lahir dari keturunan Adam atau keturunan manusia itu mereka terjerat di bawah kuasa dosa, terjaring di bawah lumpur dosa, sehingga manusia tidak mampu melepaskan diri dari kuasa dosa itu, ya. Karena kuasa dosa itu sangat mengikat setiap manusia. Tetapi melalui ketaatan Kristus Yesus sebagai Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya dapat menerima keselamatan yang luar biasa itu. Nah, orang-orang perjanjian lama ya, mereka memandang kepada Yesus Kristus. Ya, mereka memandang ke depan. Kalau orang perjanjian lama mereka memandang ke depan. Kalau kita memandang kepada belakang, di mana kita memandang karya Kristus yang besar itu. Maka ketika Adam jatuh dalam dosa, mereka punya pengharapan akan keselamatan. Mereka punya pengharapan akan Mesianis. Sehingga kalau kita melihat orang Yahudi hari-hari ini ya di Yerusalem, mereka berdoa di tembok ratapan untuk kebebasan mereka, kedatangan Mesias untuk membebaskan mereka. Tapi mereka sesungguhnya tidak tahu bahwa Mesias sudah datang. Nah, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat ke belakang tentang karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi orang-orang PL, mereka melihat pengharapan yang akan datang, yaitu Mesias yang menyelamatkan kehidupan mereka. Dan Mesias itu sudah datang, yang kita sebut dan yang kita kenal sebagai Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Mesias datang ke dalam dunia untuk manusia? Jawabannya adalah yang pertama, tujuan Allah datang ke dalam dunia supaya manusia yang terhilang itu ditemukan lagi, didapatkan kembali. Dalam
Yohanes pasal 6 ayat 39 sini berkata, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, ya, akan dijaga hidupnya supaya ketika pada akhir zaman dibangkitkan di dalam kemuliaan Tuhan. Dari setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, jangan kita ragu, jangan kita khawatir dengan keadaan kita hari-hari ini. Mungkin kita sebagai manusia kita rapuh, kita tidak mampu. Tetapi kita punya sebuah pengharapan yang luar biasa bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman dan menyongsong Allah di angkasa. Kita menerima kemuliaan yang luar biasa. Kita menerima kemuliaan yang sangat kita nantikan sebagai umat manusia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah semua orang yang terhilang bersama Adam diselamatkan melalui Kristus? Sekali lagi kemudian jawaban yang kedua adalah hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah sejak semula. Mengapa saya katakan demikian? Sebab dalam Roma pasal 8 ayat 30 Alkitab berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, sini jelas bahwa ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah untuk diselamatkan, untuk dibenarkan, untuk dimuliakan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita sudah dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah untuk diselamatkan. Tetapi kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhan pilih yang ini, Tuhan pilih yang itu, ya. Karena Tuhan punya hak prerogatif untuk memilih siapa saja yang hendak diselamatkannya. Sebab kalau kita melihat dari perjanjian lama, hanya bangsa Israel yang dipilih oleh Allah untuk melakukan hukum Taurat, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang benar. Kalau kita berpikir, Tuhan, kenapa tidak bangsa-bangsa yang lain saja Tuhan pilih? Ya. Kenapa tidak bangsa Edom, bangsa Filistin dan bangsa-bangsa lain? Kenapa harus bangsa Israel? Nah, kembali lagi, Tuhan punya hak prerogatif untuk memilih siapa saja, untuk memilih bangsa mana saja, untuk memilih orang yang mana saja yang akan Tuhan selamatkan. Karena apa? Tuhan punya hak prerogatif untuk menyelamatkan setiap orang, setiap umat manusia. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita yang dipilih oleh Allah dari semula untuk diselamatkan, untuk dimuliakan, mari kita hidup sebagai orang-orang dan Allah, hidup mencerminkan siapa Tuhan kita, siapa Allah yang telah memanggil kita, siapa Allah yang telah memilih kita, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah katekismus pada kesempatan sore hari ini memberkati kita, menguatkan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.